Kalian pernah dengar tidak tentang peribahasa yang mengatakan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil? Namun, itu semua bisa berbanding terbalik dengan gunung. Gunung itu ibaratkan wasit yang tidak adil. Ketika kita sudah memiliki usaha yang begitu besar, bisa jadi dianya yang rupanya adalah imposternya. Tuhan menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga tidak ada seorang makhluk pun yang sempurna. Dan juga ini akan mengingatkan kita tentang bahwa yang buruk belum tentu buruk. Dan juga yang indah belum tentu juga indah. Sama halnya dengan gunung, memiliki view yang begitu indah, namun pasti juga menyimpan tantangannya tersendiri, entah maupun dari trek ataupun effort kita untuk ke sana. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Mojokerto. Ini kita sendiri. Ini kita berhentiin motor biar nggak panas. Habis ini kita lanjut jalan. Bisa kalian lihat sendiri situasinya. Sepi banget. Padahal sekarang jam berapa? Sekarang jam setengah 8. Udah sepi banget. Tadi sepanjang jalan kita sendiri ya. Cuman ada yang dari Mojokerto mungkin mau ke Malang atau ke Batu. Tapi tadi kita dari sepanjang jalan sana menuju ke Mojokertonya kita sendiri. Ini kita diemin rem kita biar dingin dulu, baru kita lanjut jalan. Oke teman-teman, di sini tuh aku sering banget berhenti soalnya aku takut karena di Cangar Mojokerto ini sering banget kejadian remblong teman-teman. Oh iya teman-teman, karena aku sering berhenti, akhirnya aku sampai base camp itu sekitar 8:30-an. Dan padahal kita itu ada planning untuk trekking jam 7, tapi akhirnya molor jam 11 malaman kalau nggak salah kita baru trekking teman-teman. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di Pendakian Sukutumbo di pukul 8:30. Tadi kita dari Cangar jam berapa tadi? Jam 7 sekian ya. Ini kita tinggal nunggu Mas Randy nih, masa aku yang 107 kilo perjalanan datangnya duluan aku, cemana ini, aduh. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di base camp pendakian Gunung Bromo ya kan. Oh iya teman-teman, ini adalah kali keduanya aku melakukan perjalanan terpanjang selama aku melakukan pendakian. Ini yang kali kedua, yang pertama mungkin ke Ranukumbolo, tapi waktu itu aku nggak ngecek sih jaraknya berapa. Dan di sini kita nungguin Mas Randy lama sekali, Ferguso. Bahkan sampai kita itu tidur, bahkan sampai hujan, terus sampai terang lagi, terus hujan lagi, terang lagi, dan akhirnya beliau sampai juga teman-teman di sekitar 10:30 kalau nggak salah. Oh iya dah, kita bersama Mas Randy lagi. Pagah mengikin nih. kita Saya keblur. kita menurunkan MDPL. Oke PL. Kita biasa main 3.000-an, sekarang separuhnya. Cih. Trekkingnya situ. Oh trekking ngono. Iki yang di nggak kesini. Ini ke Pertirtaan nih. Apa itu? Jolotundo itu petirtaan yang dulu itu dibuat Raja Udayana buat anaknya Erlangga. Oke, Itu asik. Pertirtaan ini mulai dibangun kalau nggak salah sekitar tahun 927. Jadi sudah 1000 tahun, 1 milenium umurnya Pertirtaan ini. Wow. Nah, konon katanya air dari Pertirtaan ini tuh terbaik nomor 2 di dunia setelah air Zam-Zam. Wow. Jadi di tembok sebelah kirinya itu tertulis angka Saka kalau nggak salah 927 kalau nggak salah. Pokoknya pemandian ini udah 1000 tahun lebih. Oh ini pemandian. Iya, pemandian. Jadi pemandiannya itu tipe apa kayak
legendanya sih kayak pengaduan samudra gitu loh. Jadi dia itu muncul banyak pancuran-pancuran gitu. Jadi sebelah kanan ada yang sebelah kanan sebelah kiri loh. Nah kalau yang di sini biasanya yang dipakai itu yang kanan itu cowok, yang kiri Cewek. cewek gitu. Oh, Gitulah. gitu. Berarti Tapi- tempat ini sudah ada 1000 tahun yang lalu. Wow. Tapi jujur ya, untuk jalannya sendiri sangat berbeda dengan daerah saya ya Pak ya. Kenapa Pak? Basecampnya jalannya lebar, Enak ya? cor-coran. Iya. Di tempat saya, aduh, jebol. Ini naik sampai naik nanti cor-coran. Cor-coran kabeh. Dulu base campnya tuh nggak di sini. Di mana? Dulu base campnya itu di dekat pintu masuk, mau masuk di Petirtaan. Terus kenapa dipindah ke bawah? Nggak ngerti aku. Padahal jarak sini ke Petirtaan itu masih jauh, lumayan jauh sebenarnya. Apa mungkin karena menghindari Biar nggak terlalu rame mungkin. enggak kan di lurusin kan Petirtaan loh. Oh, Mungkin diambil jalur sini langsung naik ke atas. nggak Jadi nggak ngerti. melewati Candi Bayi, Candi. Aku nggak ngerti. Cuma nanti saya masih tetap ketemu Mbak Giri. Oh iya, ini adalah kali kedua saya menginjakkan kaki di Pegunungan Mojokerto. Untuk kalian yang sering ke Pegunungan Mojokerto, ada saran nggak untuk datang kemana lagi? Ya, jujur saja sebenarnya ini adalah kali keduanya aku menginjakkan kaki di Pegunungan Mojokerto. Yang pertama itu kita waktu malam satu suro bersama Mbak Eva, kita ke Batu Jengger dan ke Lorokan di hari yang sama. Dan ini baru yang keduanya kita ke Gunung Bekel. Tapi kita nggak ke Penanggungan ya. Oh iya, untuk kalian yang mau ke sini, untuk treknya dari jalan menuju ke base camp, ini udah enak banget ya teman-teman. Tambah dari Blitar juga udah enak. Udah full lah jalannya udah enak. Cuman yang agak mikir kalau dari Blitar kalau mau deket itu kan harus lewat Sangar. Jadi sedikit serem sih teman-teman kemarin itu. Tambah kemarin kita lewat kan malam juga. Dan ini kita langsung regis dan kemudian udah dikasih panduan untuk trekkingnya. Terus banyak percabangan dan juga kita dikasih tahu nanti percabangannya kita harus belok kemana. Ayo. Ini apa? Alah, alah ngeblur. Kedekatan. CR itu loh. Ayo. Yang kedua, sholawat salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita. Apa iki? Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di trek Gunung Bekel via apa Mas? Iya, Jolotundo. Via Jolotundo. Ini masih awal-awal, dominan pasir batu, terus masih lembab, soalnya habis hujan. Terus treknya masih landai, tapi nggak tahu nanti gimana. Waduh. Ya sekarang kita sudah sampai pos 1 ya Mas ya. Kita sampai di pos 1. Sekarang pukul 11.19. Kita trekking udah Jamil loro. 22 menit. Elevasi piro? Elevasinya kita lihat ini kayaknya Satusan paling. masih 100. 100 ya. Iya, masih 100. Oke. Ini pos 1 nih warung rek. Apa iku jenenge? Tirto Warteg. Hah? Tirto Wening anjing. 140 meter, 5 meter. Wening apa wening? Tirta Wening. Oh iya teman-teman, untuk malam harinya aku jarang banget dokumentasi soalnya itu gelap dan aku mager. Tambah bawaanku juga berat ya, dengan trek yang nanjak-nanjak begini. Waduh, capek cuy. Dan waktu itu terasa cepat banget teman-teman. Tiba-tiba setengah jam lagi kita udah sampai di pos 2. Padahal nggak kerasa tiba-tiba udah setengah jam aja. Teman-teman, kita sekarang sudah sampai di pos 2 dengan waktu 1 jam ya, hampir 1 jam. 1 jam. Elevasinya paling 200. Elevasinya sekitar benar 235. Mbak dari mana ini Mbak? Gresik. Hah? Gresik. Oh dari Gresik. Wah, Kayak sendiri naik sendiri. yang lain di belakang guys. Yang cowok-cowok ngilang. Ya daripada YouTube Bang. Iya. Kita di pos 2 itu berhenti nggak terlalu lama teman-teman. Kita langsung lanjut jalan lagi soalnya sudah mengingat waktu kita ini udah malam
Dan kita takutnya nanti sampai puncak itu terlalu pagi dan mengakibatkan istirahat kita kurang. Sebenarnya aku tuh udah rekomendasiin untuk melakukan tektok aja. Ini dikarenakan kita itu terlalu molor dari jam yang awal kita tentukan, yang otomatis akan berakibat kepada jam istirahat kita. Ditambah kita bawa bawaan berat juga. Oke teman-teman, sekarang udah pukul 6.15. Jangan salfok sama muka aku. Kita sarapan dulu ya mas ya. Sarapan dulu. Sarapan mie, Pondasi guys. Iya. biar kuat. Karbo itu nomor 1. Cuman ini masak mie-nya agak aneh nih. Kenapa? Bumbunya terakhir. Kan mie goreng. Kan bumbunya biasanya kan ditempatin duluan kan. Ada tempatnya enggak ini. Oh iya, jadi Kita nggak bawa piring ya guys. Iya, aku lupa gak bawa piring, gak bawa sendok, gak bawa gelas. Ini parah sih. Kok iso ya? Pantes aku itu sudah membedek-bedek ya kan. Kok ono sing kurang. Kok ono sing kurang, tapi gak kepikiran apa. Tutuk kene baru ini. Iya, teko kene pagi ini aku baru ingat. Oh iya, semalam itu kita sampai sini jam berapa Mas berarti? Jam setengah satu. Setengah satuan ya. Hmm. Jadi jadi kita itu bener-bener jalannya santai guys. Gitu. Tuh, Santai banget. view nih. Wah, saya hilahi. Tuh, itu ada Arjuna Welirang. Ini Welirang kembar 1, kembar 2 Arjuna. Itu ada Anjas Moro. Di sananya itu gak ketok, ya wes. Di atas itu penanggungan. Di sana apa? Kono mang. Sarah Sarah Klopo. Klopo. Kita nanti dek sini, tapi ketutupan tenda, ya kan? Kita mau ke Malas banget keluar. Biar Iya. orang-orang pada tahu. Nanti aja kita lihat mau kemana. Ya percuma sih kan enek judul. Tapi jujur teman-teman, camp di sini itu asik banget. Kenapa? Soalnya itu kalian bisa lihat banyak pemandangan bukit, gunung, dan juga yang paling utama apa? Ada warungnya, coy. Di sini nggak usah khawatir kelaparan ya guys. Ya di sini nggak usah. Kelaparan. Ya. Ada yang jual. Nanti di sana ada yang jual, di sana ada yang jual, di sana ada yang jual. Gunung Tawarung. Ya. Waduh pentol. Bahkan nih aku sampai sepanjang jalan nih kayak full istighfar teman-teman. Kenapa? Nanjak terus Soalnya tuh semalam itu kan kita trekking dari base camp ke camp area itu kan sekitar 3 kilo sekian doang kan sebenarnya. Cuman karena kita bawa tas coy berat, tasku paling Pagi-pagi di bobot mangan 26 tanjakan. kiloan. Itu aduh sakit banget coy di punggung, bahkan sampai hari ini aku ngedit ini sebenarnya punggungku masih sakit. Ya dan ini pertama kalinya sih punggungku sakit serius. Selama ke Arjuna kemana itu gak pernah sakit ini. Satu-satunya yang sakit ini. Aduh, nggak tahu lagi aku. Oh sampai percabangan. Mana? Candi ini mana? Oh lihat yuk. Oh ini jalurnya guys. Bagi pura, ngadu pura jangan. Kentut dulu. Assalamualaikum. Kayak begini. Candi Pura. Ada gerangannya. Oke teman-teman, jadi di sepanjang trekking di Gunung Bekel atau Penanggungan, kalian tuh bakal menemukan banyak sekali pura, candi-candi kecil seperti itu teman-teman. Aku kurang tahu juga sih tentang sejarah dari Gunung Bekel, Penanggungan dan kawan-kawan ini. Apa, kenapa dia banyak sekali candi-candian kecil? Mungkin bagi teman-teman yang ngerti dan tahu bisa komen di bawah ya. Aku sendiri sebenarnya kurang tahu nggak sempat browsing juga tentang sejarah dari Gunung Penanggungan ini, kenapa banyak candi-candian gitu. Tapi jujur yang di Candi Naga ini yang paling gede sih menurutku, dan kata orang-orang pun lumayan gede dan yang paling gede juga. Ada lagi satu candi, aku lupa namanya, itu yang kata orang-orang tuh bagus dan sangat ikonik di Gunung Bekel ini. Katanya tuh dari puncak nanti kalian harus turun. Tapi kemarin kita nggak sempat ke sana karena saya
mager. Mungkin besok-besok kita kalau misalkan ada waktu kita ke sana ya teman-teman. Oh ya, untuk treknya ini didominasi dari tanah dan juga batu kerikil, jadi lumayan licin. Ditambah treknya juga nanjak-nanjak mirip sama batu tulis Arjuno dan kemudian mirip sama ada mirip-miripnya sama Samit Butak. Cuman yang ini cuman beda ini aja sih, beda vegetasi sama banyak landainya. Tapi jujur teman-teman, gunung ini tuh mengingatkanku dengan trek Gunung Pegat yang nanjak-nanjaknya itu mirip. Ya menurutku mirip banget sih sama Pegat daripada gunung-gunung yang udah aku sebutin tadi. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sampai di puncak Gunung Bekal. Di sini ada view penanggungan antar jiwa. Di sana kita bisa lihat lumpur lapindo. Tuh. Ya. Gimana Mas? Treknya daripada dulu? Dulu ini masih lebih manusiawi ya. Dulu sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi dari Candi Naga itu langsung nanjak gini, terus treknya ini pasar gini. Sekarang lebih manusiawi. Jadi dia bikin zigzag. Zigzag. Ya, jadi lumayan lah, nggak capek. Dulu kepleset sudah. Oke. Apa iya? Minusnya jauh aja. Akhirnya setelah kurang lebih 30 menit kita jalan, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Bekel, teman-teman. Kenapa 30 menit? Soalnya kita banyak foto-foto. Kan aku sih, Mas Randy sebenarnya banyak fotonya. Aku sendiri nggak punya foto di Gunung Bekel. Cuman berapa biji doang ya? Paling cuman 7 biji ya. Aku nggak ada foto di sini. Tapi serius, Gunung Bekel ini bagus sih, teman-teman. Halo. Sampai rek. Subscribe lah ya, tapi enggak. Iya, iya, iya. Apa ini? Alah, sapa kuwi? Yalah, cepet ya rek, es teko rek. Dan di puncak Bekel ini aku sempat nge-drone dan hasilnya luar biasa.
Loh, kok stuck kok, Mas? Setengah jam nggak nyampe guys. Parah. 25 menit. Halo. Cek Mas, ini gini Mas. Lah iya, cakep ya. Masih lagi. Sekarang gini. Piye. Di sini tuh sebenarnya aku pengen bikin video vlog sambil ngeliatin muka, cuman kok rame akhirnya nggak jadi karena nggak pede. Terus aku baru sadar dengan hasil dokumentasi ini kenapa ada titik hitam ya itu di sebelah kanan itu. Kayaknya lensaku kotor deh, kemasukan kotoran kayaknya. Oke guys, kita di MT Bekal menemukan bebek. Nggak tahu Iya. bebeknya siapa. Ini tadi punyanya orang. Ah, Ini ada yang nyariin. rupanya di Kayaknya puncak dia ya. turun sana. Lah bebeknya jatuh di sini. Enggak tahu. Tadi ada yang nemu taruh sini. Oh, di puncak ya. Amit ini. Iya. Setelah foto-foto akhirnya kita turun ke Sabana dan kebetulan banget ada orang yang lagi masak, kita dikasih dong. Masya Allah, sampai savana Berbuntung ya. langsung. Manis. Wah, Sah. belum. Dapat Mewah, penelitian guys istimewa. dari Mas ini. Kasih ya Mas ya. Kami Om. Subscribe ya Mas. Kita sekarang udah di perjalanan balik ke Kemaria. Bagus banget. Kapan-kapan kita ke sana ya? Enggak usah kapan-kapan. Terus kapan? Emang saiki? Sekarang ayo. Gila. Kayak konten itu. Apa? Sinyalnya kayak gini cuy. Hmm? Sinyalnya kayak gini cuy. Masih? Bisa. Mas tanya aku Mas. Arek iki umure piro Mas kira-kira? Tahu Mas. Cobaan ae. Lah aku piro? 27. Mungkin. Wah. Ya, Ini berapa Mbak? Dia Mbak? 23. 3 lah aku. Coba lawan lo. Kak Ato kan? Oke, baik. Aku 40 loh padahal. Masuk mata. Dia full senyum, Wes. Ntar malam dia tidur ambil senyum-senyum, Mbak. Aku mas. Jadi di sini daripada nanti Mas Reddy nanyain umur-umur ke orang-orang, udahlah aku lari duluan aja lah. Biar ngobrol sama orang belakang nanti nanyain umur ya. Oke, setelah kurang lebih 15 menit jalan, akhirnya kita sampai di Camp Maria lagi. Dan ini kita rundingan mau kemana. Dan kita masih bingung, katanya pengen ke Arjuno sih. Ya apa aku? Budal jare arek iki. Wadada. Oh iya, mumpung di sini ada warung, sekalian kita beli cilok dulu cuy. Soalnya kan logistiknya udah habis kan. Mau beli apa, Mas? Mau beli pentol Pak. Gatelnya bisa gitu ya. Tahu katanya ada di Bandar emang tak kok. Emang hewan aja. Ada ciloknya, guys. Ndek pos 4. Tiap hari buka, Mas, ya, Mas. Oh, Sabtu Minggu tak ya? Oh, siapa aku? Aduh. Gatelnya bisa gitu ya, Pak. Gatal. Gatal. Gatelnya ngene ya. Ini berapa? Berapaan BBM kita? Saya wutuk. Ngene? Saya 82. Oh iya. Enggak kena serang Apa ya? ketinggian. Sekian itu. Sepi sana, Oh, selalu coba. ngorong tok Mas. Pentol.
Tapi dewe nang jero ono iku ono. Kadang ya. Ada Abdua juga. Ada iku manggon. Iya iya. Nih mas. Pentol di ketinggian 1000. sebentar, Pak. Di ketinggian pentol di ketinggian 1080. Oke baik. Pakai koros nomad. Iya oke baik. Pakai koros ya. Oke baik. Koros, Pak. Satelitnya 5. Nggak usah khawatir tersasar. Chorus endorse dia please. Wakil yang Mojokerto iku wakil pol kata maksudnya. Wong melu mantre ra tutuk kene. Aku umur piro? Arek iki umur piro? Sam tak lanjut ya. Nggih, Mas. Oke. Sapa? Iki? Wah. Dek engko bengi mimpi indah loh. Arek iki kira. Oh, Bunda. Kenapa, Bun? Iya. Satu grup kita. Halo. Iya. Saya naik dari semalam. Oh, nginep. Oke. Siapa namanya? Fendi. Fendi. Drian. Trian. Saya ikut Pak. Ini berapa? Ini 28-an. Hah? 30. Iya. Hah? Terjujur ya ini. Berapa? Bener. Ayo. Ini tapi ketuaan ini 21. Hah? 22. Dua-dua. Jadi Kamean? 30. Oh, 30. Ya, setelah akhirnya kita packing dan akhirnya kita trekking turun, tapi kita mampir dulu ke sebuah candi yang kayaknya lebih tua dari candi yang lain. Jadi ini guys. Tadi kita coba jalur dari lembah kiri kita ke kiri. Jadi kita nemu candi. Jadi candi ini diperkirakan lebih lama dari era Majapahit karena terlihat dari susunan batunya itu masih menggunakan batuan andesit, cuman dia masih belum dipoles, dia masih kasar. Sepertinya memang ini era masa-masa kerajaan Medang yang belum begitu mengenal seni pahat dan seni ukir. Jadi beda dengan Candi Kendal Sordo yang full ukir sama kisah. Ini berarti ini lebih tua dari candi yang lain seharusnya. Oke teman-teman, di sini kita udah hampir sampai ke pos 2 dan di sini kita istirahat bentar karena panasnya luar biasa. Ini jam 12 siang tepat dan bener-bener di Gunung Bekel ini nggak ada seger-segernya sama sekali teman-teman. Ini ya bener-bener pengap gitu, nggak enak. Oke teman-teman, sekarang kita udah di perjalanan menuju ke pos 1 dan ini hujan. Aduh, semoga cepat sampai bawah sih. Gak enak juga di trek kayak gini hujan-hujan, pasti licin banget. Dan saat turun ini juga aku nggak terlalu banyak dokumentasi teman-teman. Soalnya ingin fokus di trek. Soalnya gini teman-teman, udah mendung terus takut hujan dan bener aja ketika kita udah hampir sampai ke base camp beneran hujan dong teman-teman. Tapi untungnya aku bawa payung teman-teman, jadi masih aman untuk record video. Teman-teman, kita aman soalnya pakai payung, jadi bisa nge-record sekarang. Belajar dari pengalaman kemarin, nggak bisa nge-record gara-gara hujan. Sekarang aku akalin pakai nyemplung. Ya sengaja sih. Kita udah di perjalanan menuju ke base camp. Ini tadi kita kayaknya udah ngelewatin pos 1. Kayaknya, soalnya gak ada tulisan ya, Rek. Jadi bismillah, semoga setelah ini pos sih base camp. Ya dan rupanya setelah aku matiin videonya, rupanya kita udah sampai di base camp. Dan ini hujannya makin deres dan akhirnya aku buat tidur. Akhirnya sekitar sejaman aku bangun, terus kita cari makan. Soalnya udah lapar juga. Setelah itu kita nggak mandi, nggak apa, kita langsung OTW pulang. Oke, setelah hujan badai, angin ribut halilintar yang masih ada geluduk,
akhirnya terang dan kita Lapar, mau guys. makan guys. Mau cari makan. Luwe guys, luwe. Dari kemarin belum makan nasi. Oh kemarin aku juga makan nasi, aku makan ketoprak. Toprak. Iya, mama aku bikin. Au. Ya begitulah. Ya guys, bisa kalian lihat sendiri jalannya lebar banget. Nggak kayak di Tit ya kan. Jalannya amoh. Kan. Kita makan di tempat kita berhenti kemarin nunggu di sana 1 jaman, ya kan. Sekarang kita makan di sini. Rupanya buka guys, aku nggak ngerti. Nah. Enak banget base camp-e. Cuman emang tempatnya buat tidur ya sing gak ono. Mek itu toh. Oh. Ya sakmono tok iku tempat tidur. Untung aja teman-teman kita itu buru-buru turun soalnya ini hujannya deras lagi dan aku mikir waduh ini nanti aku lewat Cangar kayak gimana ini, kepikiran sih kayak waduh aman gak ya buat lewat, takut kalau kejadian longsor atau apa-apa. Dan setelah nggak lama nunggu akhirnya makanan kita datang, kita makan nasi pecel guys. Akhirnya kita makan nasi dari kemarin, kita kemarin cuma makan ketoprak buatan mak gue, asik mak gue nggak tuh. Terus ini kita akhirnya makan gimana ya, mungkin efek lapar juga ya, rasanya enak banget. Wah tapi gimana ya, mungkin gara-gara kemarin gak makan nasi, sekarang makan nasi tuh kayak gimana gitu di perut, kayak agak gak nyaman gitu. Teman-teman, sekarang kita udah ada di Cangar, kayak pulang. Mantap. Tetep aku gak dodol. Ya lo bu keuangan ya lama gak petu. Allah bu, salim sik. Barakallah sehat. Ya tahun ini memang berat sih, tapi semoga di tahun depan kita makin lancar di segala hal. Dan juga semoga saja kita bisa datang ke gunung-gunung yang lain. Doakan ya teman-teman. Dan dengan berakhirnya 2025, semoga saja di tahun depan kita akan menjadi versi yang lebih baik ke depannya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga saja nanti aku bisa bertemu denganmu di pendakian selanjutnya. See you teman-teman.